Yerusalem diguncang kejutan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Tanpa aba-aba, lebih dari 400 roket Hamas ditembakkan serentak menghantam posisi-posisi militer IDF Israel. Malam itu, kota yang biasanya penuh patroli mendadak berubah jadi lautan api. Ledakan terdengar beruntun, cahaya oranye membangkar langit, dan kepanikan merebak di seluruh penjuru. Tidak ada peringatan panjang, tidak ada kesempatan bagi Iron Dome untuk membuktikan klaimnya. Sistem pertahanan itu yang selalu dipromosikan sebagai tameng tak tertembus, ternyata jebol habis-habisan. Dark joke, Iron Dome malam itu lebih mirip iron bocor. Soalnya roket masuk kayak hujan deras nembus atap seng. Roket-roket itu menghantam tepat di titik-titik militer Israel, pos komando, bunker pertahanan hingga jalur operasi bawah tanah porak-poranda. Suara sirene meraung tak beraturan, tapi percuma. Roket yang sudah melesat tidak bisa dibendung. Israel yang selama ini dikenal dengan propaganda teknologi militer tercanggih, justru dipermalukan oleh serangan yang terkoordinasi dengan brutal. Dan di balik itu semua, terungkap fakta mengejutkan. Pasukan IDF malam itu sedang melaksanakan misi rahasia menggali terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Operasi itu, yang jelas penuh kontroversi, hancur seketika karena hantaman roket. Tentara yang berada di dalam lubang terowongan terkubur reruntuhan. Yang ada di atas tanah terpukul mundur dan koordinasi pasukan hilang total. Data awal dari lapangan melaporkan 90 tentara IDF tewas di tempat. Sebagian besar tertimbun reruntuhan terowongan yang mereka gali sendiri, sebagian lagi terkena ledakan roket. Tentara yang selamat tidak berani melanjutkan operasi. Mereka kabur dalam keadaan panik, meninggalkan peralatan, bahkan sebagian jenazah rekan mereka. Pasukan yang katanya tak terkalahkan ternyata bisa kabur lebih cepat dari peserta lomba lari 100 meter. Bedanya, yang ini bukan lomba, tapi lari nawa. Rekaman warga sekitar memperlihatkan pemandangan yang bikin dunia gegar. Barisan IDF yang biasanya gagah berani dalam propaganda berubah jadi kelompok yang kacau balau. Terlihat jelas tentara lari sembarangan. Ada yang jatuh, ada yang meninggalkan senjata. Bahkan ada yang berteriak minta evakuasi. Israel yang selalu bangga dengan citra militer modern, malam itu tampil seperti pasukan amatir. Serangan ini sekaligus membuka mata dunia. Israel tidak kebal, sistem pertahanannya rapuh, taktik militernya bisa dipatahkan, dan semangat tentaranya bisa hancur ketika terjebak dalam serangan besar-besaran. Malam itu, dunia menyaksikan bukan hanya serangan roket, tapi juga runtuhnya arogansi IDF. Setelah hantaman roket merobek langit Yerusalem, fakta yang selama ini ditutupi akhirnya terbongkar. Pasukan IDF Israel ternyata sedang melakukan operasi rahasia menggali terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Tujuannya masih simpang siur. Ada yang mengatakan ingin melemahkan fondasi situs suci itu, ada pula yang menyebut untuk membuat jalur militer bawah tanah. Namun apapun alasannya, tindakan itu jelas memicu amarah besar, dan malam itu jadi titik balik paling memalukan bagi Israel. Puluhan tentara IDF yang berada di lokasi benar-benar tidak siap menghadapi serangan skala besar. Mereka disibukkan dengan peralatan penggali, sensor tanah, hingga peta operasi. Ketika tiba-tiba 400 roket menghantam dari segala arah. Beberapa roket jatuh hanya beberapa meter dari lubang galian, membuat tanah bergetar keras dan menyebabkan terowongan yang sedang dikerjakan roboh seketika. Saksi mata menggambarkan adegan itu seperti bencana alam buatan. Tentara Israel berteriak panik, berusaha keluar dari terowongan yang runtuh. Sebagian tidak sempat keluar. Tubuh mereka terkubur di dalam tanah yang mereka gali sendiri. Dark joke? Kalau kata pepatah, gali lubang tutup lubang, IDF malam itu versi ekstrim. Gali lubang, masuk sendiri, tutup pakai roket Hamas. Sementara itu, komandan operasi yang berada di pos atas tanah juga kena hantaman. Komunikasi radio terputus. Unit-unit pengawas kehilangan kontak dan koordinasi hilang total. Pasukan yang tersisa hanya bisa berlari tanpa arah, meninggalkan alat berat dan dokumen rahasia yang mereka bawa. Fakta ini menambah kerugian besar bagi Israel, karena rencana yang seharusnya dirahasiakan kini terbuka ke publik. Media internasional mulai membongkar detail operasi itu. Beberapa sumber menyebutkan bahwa IDF sudah lama merencanakan proyek jalur bawah tanah di sekitar Al-Aqsa. Namun serangan malam itu membuat semua rencana berantakan. Bahkan, beberapa dokumen yang tercecer di lokasi ditemukan warga dan langsung disebarkan di media sosial. Roasting,
Bayangin pasukan elit yang katanya canggih, malah ninggalin dokumen rahasia kayak anak sekolah ninggalin PR di kelas. Bukan hanya soal korban jiwa, tapi juga kerugian strategis. Israel kehilangan peralatan berat, lokasi rahasia terbongkar, reputasi internasional jatuh, dan yang paling parah, narasi kehebatan militer mereka dipatahkan. Hamas dengan serangan terkoordinasi itu bukan cuma mengirim roket, tapi juga mempermalukan IDF di depan dunia. Israel mungkin bisa menutupi jumlah korban di laporan resmi mereka, tapi video dan foto yang sudah tersebar terlalu banyak untuk dibantah. Malam itu, publik menyaksikan bagaimana pasukan bersenjata lengkap yang dilatih dengan miliaran dolar kalah telak kombinasi roket dan runtuhan tanah. Kalau ini game strategi, IDF jelas kena defeat dengan skor 0-400. Bukan kalah tipis, tapi kalah telanjang. Laporan awal dari lapangan langsung bikin heboh. Dari operasi rahasia IDF di sekitar Masjid Al-Aqsa, tercatat 90 tentara Israel tewas di tempat. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan tamparan besar bagi militer yang selama ini mengklaim diri sebagai salah satu yang terkuat di dunia. Tubuh-tubuh tentara ditemukan di berbagai kondisi. Ada yang hangus terbakar akibat ledakan roket, ada yang tertimbun di dalam terowongan yang mereka gali sendiri, dan ada yang terpental jauh hingga sulit dikenali. Tim evakuasi yang datang belakangan harus bekerja di tengah reruntuhan, sementara drone Hamas masih berputar di udara, merekam kekacauan itu dari atas. Israel bilang mereka pasukan elit, tapi faktanya malam itu lebih mirip acara Survivor. Bedanya, yang gagal bukan pulang, tapi pulang tinggal nama. Sisa pasukan yang selamat tidak mampu melanjutkan operasi. Bukannya rebruk, mereka justru tercerai-berai. Rekaman warga menunjukkan tentara berlarian di jalan-jalan sempit, meninggalkan helm, rompi, bahkan senjata. Beberapa ada yang berteriak minta bantuan, sebagian lain mencoba bersembunyi di balik bangunan sipil, berharap roket tidak jatuh di kepala mereka. Roasting, pasukan elit seharga miliaran dolar, tapi larinya kayak anak kecil dikejar ayam kampung. Lebih memalukan lagi, beberapa pos komando IDF yang seharusnya mengkoordinasikan perlawanan justru hancur total dihantam roket. Akibatnya, komunikasi putus sama sekali. Tentara di lapangan tidak tahu harus menunggu instruksi siapa, sementara komandan yang tersisa malah sibuk menyelamatkan diri. Kaos ini memperburuk keadaan. Bukannya bertahan, mereka justru saling meninggalkan. Korban 90 orang itu hanyalah angka resmi yang beredar di laporan awal. Banyak pihak yakin jumlah sebenarnya lebih besar. Beberapa sumber dari dalam Israel sendiri mengatakan bahwa jumlah tentara yang tertimbun reruntuhan bisa jauh lebih banyak lagi, tapi belum semuanya berhasil dievakuasi. Dark joke, mungkin Iron Dome bisa dipakai, tapi buat nutupin data korban biar nggak bocor ke publik. Media sosial pun langsung penuh dengan video dan foto yang memperlihatkan kepanikan IDF. Hashtag sindiran bermunculan, hashtag running IDF, hashtag tunnel fail, hashtag Iron Dome si bocor. Dunia melihat langsung bagaimana pasukan yang sering dipuja propaganda justru tampil sebagai kelompok yang panik dan tak berdaya di tengah hujan roket. Dalam waktu singkat, narasi tak terkalahkan runtuh. Israel tidak hanya kehilangan 90 nyawa tentaranya, tapi juga kehilangan muka di hadapan dunia. Kekalahan ini jadi bahan tertawaan sekaligus bukti nyata bahwa IDF tidak sekuat yang selama ini mereka klaim. Kalau tentara elit lari kacau kayak gitu, mungkin next time Israel harus rekrut atlet maraton, bukan prajurit. Kekacauan di Yerusalem tidak berhenti di lokasi serangan saja. Dalam hitungan jam, berita tentang 400 roket Hamas yang menghujani IDF langsung menyebar ke seluruh dunia. Media internasional berebut menayangkan footage ledakan, rekaman warga, hingga foto-foto tentara Israel yang lari kocar-kacir. Headline di berbagai negara muncul dengan nada mengejutkan. Iron Dome gagal, misi rahasia Israel hancur di Al-Aqsa, dan IDF mundur memalukan. Situs berita besar seperti Al Jazeera, TRT, hingga media Eropa langsung menyoroti fakta paling memalukan. IDF ternyata sedang menggali terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Tindakan ini memicu gelombang kecaman keras. Organisasi internasional, tokoh agama, hingga kelompok HAM bersuara serentak.
menuduh Israel mencoba merusak salah satu situs paling suci di dunia Islam. Kalau beneran niatnya cari jalan tikus di bawah Masjid Al-Aqsa, ya wajar dibantai, karena yang datang bukan tikus, tapi roket. Sementara itu di media sosial, reaksi publik jauh lebih cepat dan lebih pedas. Tagar seperti #Iron Dome bocor, #RunningIDF, #TunnelFail menjadi trending global. Meme-meme bermunculan. Ada yang menggambarkan Iron Dome sebagai payung bolong, ada juga yang bikin komik tentara IDF lari-lari kayak atlet olimpiade dengan caption lari lebih cepat daripada rudal. Malam itu IDF berhasil mencetak rekor, bukan rekor kemenangan, tapi rekor sprint massal paling kacau di Yerusalem. Bahkan beberapa jurnalis independen menyiarkan live dari lokasi, memperlihatkan sisa reruntuhan terowongan yang digali tentara Israel. Di situ terlihat jelas helm, rompi, dan peralatan militer yang ditinggalkan begitu saja. Simbol nyata betapa pasukan yang katanya disiplin tinggi, malam itu lari tanpa peduli apapun. Negara-negara Arab dengan cepat mengutuk keras tindakan Israel. Dukungan moral untuk Palestina melonjak tajam, dengan banyak pihak menyebut peristiwa ini sebagai bukti nyata bahwa Israel tidak kebal. Di beberapa kota besar dunia, massa turun ke jalan mengibarkan bendera Palestina sambil meneriakkan slogan perlawanan. Sementara itu, di dalam negeri Israel, suasana mencekam. Pemerintah berusaha meredam berita, mengurangi angka korban di laporan resmi, dan menekankan bahwa operasi masih berjalan sesuai rencana. Namun internet tidak bisa dibungkam. Rekaman amatir tentara IDF lari berhamburan sudah beredar luas dan menjadi bahan ejekan internasional. Propaganda Israel selama ini, kami pasukan terkuat. Fakta di lapangan, pasukan terkuat buat kabur. Kehancuran misi ini juga menimbulkan tekanan politik di dalam Israel sendiri. Oposisi mengecam pemerintah dan militer karena dianggap ceroboh. Bahkan ada analis militer yang berani bicara di televisi. Mereka tidak siap. Hamas bukan hanya menghancurkan terowongan, tapi juga menghancurkan reputasi kita. Bagi dunia, malam itu adalah momen simbolis. Hamas dengan senjata seadanya berhasil mempermalukan tentara dengan dana miliaran dolar. Gambar-gambar yang beredar menjadi bukti bahwa tidak ada kekuatan militer yang benar-benar kebal ketika menghadapi perlawanan yang solid. Israel niatnya mau gali sejarah di bawah Masjid Al-Aqsa, tapi yang mereka gali justru berita kematian sendiri.